Karena dari awal itu dilaporkan dengan nama inisial dan itu disebutkan oleh lawyernya. Bahkan disebutkan nama-nama itu dan awal nama-nama itulah dipanggil semua. Roy Suryo dipanggil, ya itu inisial itu. Kok tiba-tiba sekarang dikatakan peristiwanya? Nah, ini kebohongan lagi. Dalam peristiwa penegakan hukum ini bohong lagi. Karena nanti akan bakal ada serangan balik dari kita. Kalau ini tidak terbukti, saya jamin orang-orang itu akan masuk penjara. Saya jamin. Amin. Jadi jangan dianggap enteng ini. Ini bukan permainan. Ini penegakan hukum. Jadi kalau mau main sirkus di dalam penegakan hukum ini, ya kan? Insya Allah kami penakluk gajah dan harimau. Ya sedikit aja ya, sebenarnya surat pemanggilan itu sendiri kan juga ganjilnya. Karena surat panggilan itu kayak dua digabung jadi satu, itu kan ganjil sekali. Yang pertama adalah laporan polisi atas nama Joko Widodo. Yang kedua adalah laporan polisi atas nama beberapa orang. Yang sudah legal standingnya juga tidak jelas. Sampai dengan hari ini jati diri mereka siapa juga tidak jelas ya. Tapi tetap diproses sama polisi. Yang pertama laporan polisi tentang delik aduan itu juga sangat janggal karena Pak Joko Widodo sendiri juga mengatakan bahwa saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa loh. Delik aduan itu kan orang yang dilaporkan bukan peristiwanya saja gitu ya. Jadi ini ketika diproses oleh polisi kita merasa aneh aja. Kok diproses sih laporan polisi yang seperti itu? Saya difitnah Pak. Saya dicemarkan nama baik. Sama siapa Pak? Saya nggak tahu. Pokoknya saya difitnah, kan itu aneh. Dari sisi laporan polisi aja udah janggal sekali gitu kan. Tapi diproses. Oke, kemudian laporan polisi yang kedua. Itu adalah delik umum ya. Ada saya menghasut, saya mau ini dan sebagainya. Mau membuat ujaran kebencian. Itu kan nggak ada kaitannya sama sekali dengan yang saya lakukan. Masyarakat awam halayak itu tahu bahwa saya bertiga itu melakukan penelitian dan hasilnya sudah kami bukukan di sini di buku Jokowi White Paper ya. Ya, jadi ini memang sudah rencana, bukan kemudian kami gara-gara peristiwa ini terus kami bikin buku, enggak. Kami tadinya mau publikasi ilmiah di jurnal internasional, tetapi karena mengingat bahwa masyarakat itu perlu tahu hasil dari penelitian kami terkait dengan dokumen dan perilaku, ya udah kita bukukan supaya masyarakat Indonesia tahu gitu kan. Dan kemudian ini adalah hak jawab kami sebagai peneliti begitu. Tapi kemudian ada orang-orang yang tidak jelas legal standingnya apa, jati dirinya juga tidak jelas, kemudian melaporkan kami melakukan ujaran kebencian, hasutan dan sebagainya, itu sangat tidak masuk akal. Artinya seharusnya kalau hukum ini normal, dua laporan itu nggak layak untuk dilanjutkan ya. Satu tuh yang saya sesalkan ya, karena nggak cuma 12 aktivis, 12 tokoh, tapi juga tambah lagi para aktivis, para jurnalis, media dan sebagainya. Ini emak-emak ya, ini menghabiskan dana APBN. Kepolisian ini jangan sampai hanya demi memuaskan memuaskan nafsu syahwat ya. Satu orang saja APBN kita dirugikan. Ya, sementara ada narapidana berkeliaran nggak diproses. Ya, yang namanya Sylvester Matutina itu sudah terpidana, sudah inkrah, yang harusnya segera diproses malah dikasih jabatan komisaris. Bagaimana negara ini ya? Dan ada satu lagi juga, dugaan banyak orang ini ya, ini penting sekali untuk saya sampaikan sebelum saya masuk ya. Dugaan banyak orang, banyak ahli, banyak analis ya, bahwa kita duga bahwa justru sekarang itu isu ini bergeser menjadi upaya delegitimasi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Artinya kalau seandainya jadi nih 12 tokoh ini dikriminalisasi dengan laporan polisi yang tidak jelas seperti itu, berarti Presiden lemah. Ya, betul. Berarti Presiden lemah secara hukum, tidak mampu untuk menguasai kepolisian. Itu kan yang terjadi sekarang ini. Kita melihat tendensinya. Jadi sengaja untuk digeser, bukan untuk lagi melayani syahwat dari satu orang itu saja, tapi dugaan banyak orang juga, orang itu juga bertendensi untuk mendelegitimasi Presiden Prabowo Subianto ya. Ini apa yang bisa saya sampaikan ya untuk pagi ini, nanti saya akan lanjutkan ya pas makan siang ya. Ada pertanyaan lagi? Persiapannya ya. Ini juga pelajaran untuk semua rakyat Indonesia ya, bahwa kita ini benar-benar dengan pelajaran dengan apa yang saya alami itu, jangan pernah buta hukum. Kita semua tuh harus melek hukum. Dan kita juga harus melek teknologi ya. Anda baca tulisan kami, hasil penelitian kami, Anda akan tahu bahwa dengan teknologi yang sudah kami jelaskan di buku Jokowi White Paper ini, sesungguhnya kebohongan itu nggak ada tempatnya lagi. Ya, kebohongan nggak ada, orang bisa bohong. Jadi kalau ada orang yang masih mau berbohong dan masih kepengen berbohong, itu orang itu kudet, jadul. Karena dengan teknologi digital forensik, teknologi metakognisi yang saya jelaskan di sini ya, bahkan lie detector aja udah nggak butuh loh. Karena dengan ilmu metakognisi yang saya jelaskan, neurokognisi yang saya jelaskan itu
Orang bohong itu ketahuan kok dari mulutnya ketika dia bicara, dari narasinya ketika dia bicara. KKN 1983 lalu KKN awal 1985 itu udah jelas ya. Udah jelas kebohongan-kebohongan itu dan bisa dilihat secara ilmu yang disebut sebagai fisiognomi atau firasat wajah ya. Jadi janganlah ya siapapun juga dari Anda yang masih berpikir bahwa Anda bisa membohongi masyarakat. Masyarakat sekarang dibantu dengan teknologi. Masyarakat sekarang dibantu dengan ilmu, sehingga kita nggak ada dari kita tuh bisa membohongi siapapun. Dan ketika kebohongan itu sudah terbuka oleh ilmu, mengakulah, rekonsiliasi, ya. Saya tidak bermaksud untuk menghukum atau melaporkan siapapun, memidanakan siapapun. Bu, kemarin kan ada yang diperiksa juga Bu, tapi dia berspektif bahwa tidak ditunjukkan ijazah asli oleh penyidik, namun dia tidak akan menjawab karena ranahnya soal keasliannya. Bu, nanti juga akan kayak gitu nggak? Oh ya jelas ya, jadi gini. Ijazah itu kan katanya sekarang udah ada di Polda Metro Jaya, karena katanya yang bersangkutan Joko Widodo tuh sudah menyerahkan dan statusnya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, berarti kan ada di gedung ini dong. Nah ketika kemudian saya dilaporkan oleh yang bersangkutan oleh Joko Widodo, laporan pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, ya saya akan sampaikan tuh ijazahnya mana. Kalau ijazahnya memang ada ya saya berhak, tapi bentar dulu. Ijazahnya tolong ditaruh di meja depan saya akan teliti dengan menggunakan ilmu yang ada di sini. Ya, ilmu yang ada di sini. Jadi ilmu ini kami serahkan kepada masyarakat agar Anda semua juga bisa melakukan verifikasi. Bukan cuma Pak Rizwan Syahnipat, Pak Roy Suryo, dan Ibu Dr. Tifa aja. Ini semua, Anda semua kita cerdaskan. Sehingga dokumen-dokumen yang Anda duga palsu ataupun apa, kami sudah kasih ilmunya untuk bisa melakukan verifikasi secara mandiri ya. Jadi supaya apa? Supaya presiden untuk melakukan pemalsuan dokumen apapun tidak terjadi lagi di negara tercinta kita ini. Tapi alasan kemarin salah satu yang diperiksa itu bahwa masih ada di Mabes Polri dan nanti penentuannya di hakim sendiri. Nah itu gimana melihat itu? Ya coba nanti saya akan dengarkan ya dari Polda ya. Silakan Pak Abdullah tambahkan secara hukum. Mau tanya apa ini? Oke Bang, kemarin memang sudah diperiksa. Ya kan dia juga awalnya kita tidak mau terlalu lama-lama. Ya kan jam 6 harus sudah selesai. Nah Abang sendiri nanti gimana nih proses? Mungkin jam 2 udah selesai atau jam 1 saja. Jadi begini, tadi saya menambahkan tertarik ya, yang katanya awalnya di aduan jelas, ya kan, dan pengacara Jokowi juga sudah memberikan inisial nama. Berarti kan jelas ada yang dilapori. Bahkan inisial nama itu ditindaklanjuti dengan dipanggil orang-orang itu. Jadi ini bukan peristiwa, Bang. Ada Bang Roy Suryo nih. Sorry-sorry ya. Sama. Udah, ini sih. Ya oke lah. Jadi gini, berbicara tentang katanya ini adalah peristiwanya, itu tidak benar. Karena dari awal itu dilaporkan dengan nama inisial dan itu disebutkan oleh lawyernya. Bahkan disebutkan nama-nama itu dan awal nama-nama itulah dipanggil semua. Roy Suryo dipanggil, ya itu inisial itu. Kok tiba-tiba sekarang dikatakan peristiwanya? Nah ini kebohongan lagi. Dalam peristiwa penegakan hukum ini bohong lagi gitu. Tapi tidak apa-apa. Kami akan hadapi itu. Kami akan bongkar semuanya itu jelas. Satu, ya kan? Kenapa demikian? Ada alasan. Karena bisa masukkan orang-orang yang nggak jelas ini melapor. Tadinya 5, betul kan? Tadinya 5. Sekarang yang 2 adalah tahu diri. Karena nanti bakal ada serangan balik dari kita. Kalau ini tidak terbukti, saya jamin orang-orang itu akan masuk penjara. Saya jamin, gitu. Jadi jangan dianggap enteng ini. Ini bukan permainan, ini penegakan hukum. Ya kan? Melapor seenaknya sendiri. Dan satu hal lagi, ya kan? Pemanggilan yang sekarang ini beda lagi. Tadinya itu pemanggilan yang awal itu adalah peristiwa 26 Maret. 26 Maret. Sekarang 22 Januari. Padahal dalam hal ini Roy Suryo, Tifa, terus Rizwan itu nggak ada hubungannya dengan tanggal itu. Jakarta Pusat lagi kapan ke Jakarta Pusat? Ya kan? Ke Jakarta Pusat kan Grand Indonesia ya. Nggak ada. Ini kan mengada-ngada. Kemudian tadinya kan penyelidikan. Paham ya? Penyelidikan itu apa? Coba definisi penyidikan itu untuk mencari ada tidaknya tindak pidana. Nah, sekarang pertanyaan saya, tindak pidana apa yang dilakukan mereka? Kalau sudah ketemu baru penyidikan. Ini kan nggak tahu kejahatannya apa, perbuatannya apa, sudah penyidikan. Ini menurut saya, ini proses ini berdasarkan halu, bukan berdasarkan penegakan hukum. Iya. Seperti kasus Bambang Tri. Jelas dia didakwa dengan kebohongan dan sebagainya. Yang keluar penistaan agama. Ini nampaknya mau diarahkan gitu. Makanya ada 3 orang ini pidana umum seolah-olah
pasalnya nggak jelas, digabung jadi satu, dikopiok, nanti yang keluar yang mana? Kan begitu. Ya kan? Saya yakin dengan memasukkan rombongan ini, ya kan? Itu untuk menggeser masalah ijazah. Ya. Sehingga pembuktiannya bukan ijazah tapi salah lawan mereka. Jujur aja. Menggeser. Nanti ternyata penghasutan ini, dan itu pun tidak ada. Dikatakan menghasut itu sekarang delik material. Harus ada tindak pidana dari orang yang terhasut itu. Contohnya, pakar ini orangnya bakar beneran. Dulu enggak. Ini sudah, ya kan? Udah jelas itu. Ada putusan MK-nya dan sebenarnya kalau nggak salah 115 itu. Itu menyatakan bahwa harus ada fisik dan ada hubungan. Contohnya saya ngomong bakar mobil itu, ternyata ada orang nyuri yang nggak ada hubungan. Kecuali curi sana lah, itu satu. Kedua, ya kan ada satu pasal lagi namanya pasal 28 ayat 2. Itu dulu berdasarkan sara. Ada antar golongan, banyak orang kena antar golongan karena itu bias. Jadi belum pencapir antar golongan, PSSI antar golongan, perkumpulan anak-anak main kelereng antar golongan, itu dulu begitu. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang berdasarkan SAR, ya kan? Apa itu? Suku, agama, ras, warna kulit ini tidak ada berdasarkan ijazah. Seharusnya dari awal ditolak. Yang menarik lagi ada satu pasal kebohongan yang mengadapt Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Yaitu pasal 14 ayat 1 itu. Ya kan? Itu kan nggak ada lagi. Dimasukkan di Undang-Undang IT. Ya kan? Apa itu di situ? Kebohongan yang menimbulkan kerusuhan. Di pasal itu sendiri penjelasannya dimaksud kerusuhan itu fisik. Dulu kan enggak. Kerusuhan medsos. Fisik itu enggak ada. Ya kan contohnya di pasar orang teriak ada kebakaran, orang pada tindih-tindih lah itu maksudnya. Ya kan? Nah, menariknya ini di drop pasal itu. Karena kalau kebohongan, ijazahnya harus dikelarin lah ini. Jadi nggak lagi. Dalam awal itu ada, ya tinggal dua pasal. Ada, sekarang nggak ada. Kemudian dimasukkan di SPDP pada jaksa dengan dua perindik. Yang satu delik aduan, yang satu pidana umum. Dengan yang itu peristiwanya beda. Nggak pernah saya ini selama jadi lawyer seperti itu. Jadi ada satu pencurian di satu tempat yang berbuat orang lain di tempatnya, yang satu ada pemerkosaan digabung jadi satu. Kan begitu tuh lapornya beda. Ini. Jadi kalau mau main sirkus di dalam hukum, ya kan? Ya, main sirkus di dalam penegakan hukum ini, ya kan? Insya Allah kami penakluk gajah dan harimau itu. Ini menarik, ada Bang Rosyudo sendiri kemarin kan sudah ada hadir. Sekarang hadir lagi, ada apa nih? Saya hadir untuk mensupport sahabat saya sekaligus rekan seperjuangan kita semua. Tifa. Itu aja. Ya, jadi saya hari ini juga akan naik ke lanjut. Tapi saya memang akan memberikan kesaksian selaku ahli dari telematika dalam perkara yang lain. Saya diminta oleh kepolisian untuk menjadi ahli. Ya, jadi artinya ahli beneran ya? Ahli beneran di sini. Saya mensupport sahabat saya Dr. Tifa. Moga-moga apa yang dilakukan sama seperti saran-saran dari Pak Alkatiri tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Dan yang paling penting adalah dalam surat itu tanggalnya adalah 22 Januari. Itu saja. Ya, terima kasih. Selamat hari. Terima kasih. Siap. Sampai ketemu nanti. Sukses.